Langit desa masih gelap ketika Bu Sari memanggul keranjang sayur dan melangkah pelan di jalan tanah yang masih basah oleh embun. Usianya sudah melewati 50, tapi langkahnya masih ringan meski kakinya mulai sering berdenyut nyeri. Ia berjalan sendiri menuju pasar, seperti biasa. Tidak ada kendaraan, tidak ada lampu jalan, hanya sinar bulan dan bintang yang menemani. Angin dini hari membawa suara jangkrik dan desir dedaunan. Bu Sari melewati pohon mangga tua di tepi jalan. Pohon itu besar, tinggi, dan batangnya penuh lumut. Warga menyebutnya mangga keramat. Banyak cerita tentangnya, dari yang lucu sampai yang menyeramkan. Tapi Bu Sari tak percaya hal-hal begitu. Baginya, pohon ya pohon. Selama tidak ganggu manusia, biarkan saja tumbuh. Namun pagi itu berbeda. Saat melewati pohon mangga itu, langkah Bu Sari terhenti. Di antara angin dan suara alam, terdengar suara lain, halus, lirih, namun jelas, seperti tangisan bayi. Bu Sari menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa. Suara itu tetap terdengar. Ia melangkah mendekati pohon mangga dengan perasaan bercampur antara penasaran dan takut. Tangisan itu makin jelas. Matanya menyapu rerumputan, dan di bawah akar pohon yang menonjol, ia melihat sesuatu. Sebuah keranjang anyaman tua, sebagian tertutup kain batik pudar. Tangisan datang dari situ. Pelan-pelan, Bu Sari membuka kain penutupnya. Jantungnya berdetak keras. Di dalam keranjang, tampak seorang bayi mungil dengan kulit pucat dan mata besar yang menatap langsung padanya. Bayi itu menangis pelan, tidak menjerit seperti bayi kelaparan biasanya. Tangisannya lembut, seperti memanggil Bu Sari terdiam. Ia melihat sekeliling. Tidak ada jejak siapapun. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil ini di bawah pohon, sendirian, di malam dingin? Ia ragu. Wajah-wajah tetangga yang suka gosip terbayang di pikirannya. Tapi, suara tangisan bayi itu menusuk hatinya. Perlahan ia mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Bayi itu langsung diam dan menatapnya lagi. Lalu, tersenyum. Bu Sari tidak tahu mengapa hatinya langsung tersentuh. Senyum bayi itu menghangatkan. Jiwanya yang sudah lama kosong sejak suaminya meninggal dan anak satu-satunya merantau entah kemana. Ia memutuskan, kalau tak ada yang mengaku, biar aku saja yang rawat. Ia mengganti arah. Tak jadi ke pasar pagi itu. Ia pulang, membawa bayi dalam keranjang. Sepanjang jalan, pikirannya berkecamuk. Tapi yang paling kuat adalah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Sampai di rumah, Bu Sari menyiapkan air hangat dan membersihkan bayi itu. Ia tak menemukan luka atau tanda kekerasan. Hanya satu hal yang menarik. Di leher bayi itu ada seutas benang merah dengan liontin perak kecil berbentuk bulan sabit. Tak ada nama, tak ada surat, tak ada petunjuk. Sambil menyelimuti bayi itu, Bu Sari tersenyum dan berkata, "Nak, mulai hari ini kamu akan kupanggil Raka." Raka tumbuh lebih cepat dari bayi kebanyakan. Dalam beberapa bulan, tubuhnya membesar, rambutnya tebal, dan matanya yang lebar selalu tampak penuh perhatian. Bu Sari kadang bingung sendiri. Bayi itu jarang menangis. Bahkan ketika lapar, ia hanya merengek pelan, seolah tak ingin merepotkan siapapun. Ia juga tidak pernah sakit. Tidak seperti bayi lain di desa yang kadang demam atau pilek saat musim berganti. Warga mulai mendengar tentang Raka, anak kecil yang ditemukan Bu Sari di bawah pohon mangga keramat. Tentu saja, kabar itu cepat menyebar. Ibu-ibu tetangga sering berbisik, "Itu anak siapa ya? Jangan-jangan anak jin." Atau, "Kenapa nggak lapor kepala desa?" Tapi Bu Sari tak peduli. Ia merawat Raka dengan penuh kasih, seperti anak kandungnya sendiri. Ia menjahitkan baju dari kain bekas dan menyusuinya dengan susu sapi yang ia beli dari simpanannya. Ia tidak kaya, tapi hatinya cukup luas untuk satu anak lagi. Namun memang, ada hal-hal aneh yang tak bisa diabaikan. Saat malam tiba, Bu Sari sering terbangun karena mendengar suara langkah kecil di dalam rumah. Ia pikir Raka merangkak keluar dari tempat tidurnya.
Tapi saat dilihat, bayi itu tertidur pulas di pelukannya. Suara itu tetap terdengar, seakan-akan ada anak kecil lain berjalan di dapur. Beberapa kali ia juga melihat bayangan kecil berlari di halaman. Tapi ketika dikejar, bayangan itu menghilang begitu saja. Puncaknya terjadi saat Raka berumur setahun. Suatu sore, Bu Sari membawa Raka duduk di halaman rumah. Ia menggendong bayi itu sambil mengupas pisang. Raka menunjuk ke langit dan tersenyum, lalu tertawa kecil. Bu Sari mengikut arah jari Raka, tapi tidak melihat apapun. Hanya langit cerah dan daun mangga yang bergoyang perlahan. Tapi Raka terus menunjuk. Lalu ia berkata, "Kakak." Bu Sari tercekat. "Kakak, kamu bilang apa, Nak?" Raka hanya tersenyum dan memeluk Bu Sari. Kata itu menggema di kepala Bu Sari sepanjang malam. Raka belum pernah belajar bicara. Ia bahkan baru bisa mengatakan "ma" beberapa hari lalu. Tapi tadi, ucapannya jelas, seperti mengingat sesuatu. Atau seseorang. Sejak malam itu, Bu Sari mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berada di bawah pohon mangga, dikelilingi kabut tebal. Di sana, berdiri seorang anak perempuan kecil berambut panjang, mengenakan gaun putih, kotor. Wajahnya tidak tampak jelas, tapi ia menunjuk ke keranjang kosong. Lalu berkata, "Bukan dia." Bu Sari terbangun dengan tubuh dingin dan tangan gemetar. Ia memandang ke arah tempat tidur, dan Raka masih tertidur dengan wajah tenang. Tapi entah kenapa, malam-malam itu membuat Bu Sari mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai. Namun, semua perasaan ganjil itu hilang saat pagi datang. Raka akan bangun dan tertawa, menyambut mentari dengan suara cekikikan lucu. Ia mulai bisa berdiri sendiri, lalu berjalan sambil memegang kursi. Bu Sari bangga dan juga takut. Ia tak ingin kehilangan Raka, walau tahu bahwa dunia tidak pernah membiarkan rahasia bersembunyi terlalu lama. Beberapa warga desa mulai menjauh. Ada yang takut, ada yang curiga. Beberapa malah menyuruh Bu Sari menyerahkan Raka ke panti asuhan atau ke kantor desa, tapi ia menolak. "Kalau kalian tidak mau bantu, ya jangan ganggu," katanya keras. Namun, pada suatu malam, saat listrik padam dan lampu minyak tak cukup menerangi rumah, Bu Sari mendengar suara lagi. Kali ini bukan langkah, tapi tangisan bayi, lain. Bukan Raka. Ia memeluk Raka erat. Tangisan itu terdengar dari luar rumah. Di antara desir pohon dan suara jangkrik, tangisan itu terdengar pilu, seolah menyesali sesuatu. Bu Sari berani membuka jendela. Ia menatap ke arah pohon mangga di kejauhan. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat bayangan kecil berdiri di bawahnya. Dan untuk pertama kalinya, Raka ikut menangis. Hari-hari setelah malam itu terasa lebih berat bagi Bu Sari. Setiap malam, suara tangisan itu datang kembali. Selalu dari arah yang sama, pohon mangga tua. Raka pun semakin sering menangis di malam hari, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia akan terbangun, menatap jendela dengan mata lebar, lalu memeluk Bu Sari erat-erat seolah ketakutan. Namun, di pagi hari, semua kembali seperti biasa. Raka kembali ceria, dan Bu Sari berpura-pura tidak khawatir. Tapi kekhawatiran itu menumpuk, dan akhirnya Bu Sari memutuskan membersihkan loteng rumah. Tempat ia menyimpan keranjang anyaman tempat, Raka ditemukan. Loteng itu gelap dan berdebu, hanya diterangi cahaya dari celah-celah genteng. Ia mengangkat keranjang itu perlahan. Tali anyamannya mulai rapuh, namun bentuknya masih utuh. Saat ia mengangkat alas keranjang, sesuatu tersangkut di bawahnya. Sebuah amplop lusuh, setengah menempel karena kelembapan. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar surat, ditulis dengan tangan terburu-buru dan tinta yang mulai pudar. Surat itu berbunyi, "Siapapun yang menemukan bayi ini, mohon rawatlah ia dengan kasih. Ia bukan anak jahat, hanya anak yang membawa luka dari masa lalu. Ia dititipkan bukan karena dibuang, tapi karena tak ada pilihan lain. Pohon itu akan menjaganya. Tapi suatu hari,
kebenaran akan datang menjemput. Busari menatap tulisan itu lama sekali. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya tulisan emosional dari seseorang yang tampak putus asa namun masih punya harapan. Ia teringat kembali pada malam pertama kali menemukan Raka. Hujan rintik, udara dingin, dan keranjang itu seolah telah diletakkan dengan hati-hati. Bukan dilempar, bukan dibuang. Ia menyimpan surat itu di dalam laci kamarnya, lalu menatap Raka yang sedang tidur siang di atas tikar. Anak itu masih sama seperti pertama kali ia temukan. Tenang, hangat, dan menyimpan kesedihan dalam diam. Namun sejak membaca surat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu rumah mulai sering mati meski listrik menyala di rumah tetangga. Kain jemuran terbang padahal angin tidak kencang. Cermin di kamar Busari tiba-tiba retak dari dalam tanpa ada yang menyentuh. Dan setiap kali itu terjadi, Raka akan menjadi sangat diam. Ia tidak menangis, tidak tertawa, hanya menatap kosong, ke arah jendela, terutama ke arah pohon mangga. Malam harinya, Busari kembali bermimpi. Ia berada di tengah hutan gelap, dan di hadapannya berdiri seorang perempuan muda dengan wajah penuh luka dan gaun koyak. Perempuan itu menggenggam liontin perak yang sama dengan yang dipakai Raka. Dengan suara lirih ia berkata, "Jangan biarkan mereka mengambilnya." Lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan pohon mangga. Busari terbangun dengan napas terengah, tangannya menggenggam dada. Raka masih tertidur, tapi di tangan kecilnya, liontin bulan sabit itu bersinar samar dalam gelap. Keesokan paginya, desa mulai gaduh. Seorang laki-laki dari kota datang, katanya mencari informasi tentang seorang bayi yang hilang 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil. Warga segera menghubungkan cerita itu dengan Raka, dan datanglah kabar ke rumah Busari. Laki-laki itu memperlihatkan foto perempuan muda dan seutas kalung yang sama persis dengan milik Raka. "Kami kecelakaan malam hari di desa ini. Istri saya menghilang di hutan bersama bayi kami. Saya hanya menemukan kursi mobil yang kosong dan pintu yang terbuka. Saya yakin anak saya masih hidup." Busari mendengarkan sambil menggenggam liontin Raka erat-erat. Ada perasaan takut yang sulit dijelaskan. Takut kehilangan, takut akan kebenaran yang mungkin menghapus semua kebahagiaan yang ia miliki selama 5 tahun terakhir. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa surat yang ia temukan bukan ditulis oleh orang jahat. Itu ditulis oleh seorang ibu yang sedang lari dari sesuatu atau seseorang. Dan pohon mangga itu mungkin memang bukan pohon biasa. Malam harinya, Busari berdiri di bawah pohon mangga itu, memeluk Raka yang tertidur di gendongannya. Ia berbicara pelan. "Kalau kau memang dijaga pohon ini, lindungilah dia, ya. Aku hanya ingin dia tetap hidup dan bahagia." Dedaunan bergoyang perlahan, seolah mengangguk. Dan untuk pertama kalinya Busari merasa, bukan hanya ia yang menjaga Raka. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, yang diam-diam ikut menjaga dari kejauhan. Pagi itu desa lebih ramai dari biasanya. Laki-laki dari kota yang mengaku kehilangan anaknya datang kembali, kali ini bersama seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun. Ia memakai kacamata hitam dan kerudung tipis, seolah tak ingin wajahnya terlalu dikenali. Busari mengintip dari balik jendela. Hatinya berdebar. Perempuan itu berdiri agak jauh dari warga, tapi matanya jelas menelusuri setiap rumah. Saat pandangan mereka bertemu, Busari tahu, ini bukan orang asing, bukan pencari harta, bukan pula pembohong. Ada tatapan luka dalam sorot matanya, seperti orang yang telah lama kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan kini ia ingin mengambilnya kembali. Hari itu juga, kepala desa datang ke rumah Busari. Mereka bicara baik-baik, tapi jelas maksudnya. "Busari, kalau benar anak itu anak mereka, lebih baik kita urus resmi." Mereka bawa surat, dan perempuan itu, katanya ibunya. Busari menatap Raka yang tengah tidur siang. Wajahnya damai, polos, dan tak tahu apapun tentang dunia yang kini sedang memperebutkannya.
Hati Busari seperti diperas. 5 tahun bukan waktu singkat. Ia telah menjadi ibu, guru, pelindung, dan teman. Sekarang, orang lain datang dan berkata, "Itu anakku." Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar jauh di bukit. Busari tak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, menggenggam liontin, bulan sabit milik Raka. Liontin itu terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, suara pintu kayu di dapur berderit pelan, seolah ada angin mendorongnya terbuka. Padahal semua sudah dikunci rapat. Ia berdiri pelan, mengambil senter, dan berjalan ke dapur. Di sana, di ambang pintu yang terbuka sedikit, berdiri seorang perempuan dengan wajah pucat dan mata sembab. Bukan roh, bukan bayangan, sosok nyata. "Jangan teriak," kata perempuan itu lirih. Busari mengangguk, terdiam. "Aku, Ibu Raka. Namaku Ratna." Suasana jadi sunyi. Hanya suara hujan dan detak jantung Busari yang terasa berdentum. Ratna lalu duduk di kursi kayu. Ia menceritakan malam kecelakaan itu. Mobilnya tergelincir di tanjakan dan terjun ke jurang kecil. Ia selamat, tapi kehilangan bayinya saat terseret arus sungai kecil. Aku mencarinya berhari-hari. Tapi malam pertama setelah kecelakaan, aku bermimpi seseorang, wanita tua dengan wajah bercahaya, berkata bahwa anakku diselamatkan oleh penjaga pohon. Air mata Ratna jatuh. Setiap tahun aku datang diam-diam, tapi tak pernah tahu di mana dia. Baru setelah suamiku menyerah dan menghubungi pihak desa, aku mendengar cerita tentang bayi di pohon mangga. Dan liontin itu. Ia menatap liontin yang tergenggam di tangan Busari. Busari tak sanggup bicara. Ada rasa marah, ada simpati, tapi yang paling besar, rasa takut. Takut kehilangan Raka. Ia menatap wanita itu dan bertanya, "Kenapa baru sekarang?" 5 tahun, Bu." Ratna tertunduk. "Aku terlalu takut. Aku bukan istri yang sempurna. Suamiku tak tahu. Aku sebenarnya tidak ingin kembali padanya. Kami berpisah. Dia hanya mencarimu karena anak ini. Satu-satunya warisannya." Mata Bu Sari menyipit. "Jadi kau ingin Raka, atau hanya ingin menyelamatkannya dari suamimu?" Ratna menjawab lirih. "Aku ingin memeluk anakku. Tapi, kalau ia lebih bahagia di sini, aku rela." Hujan mulai reda. Di kamar, Raka terbangun dan berjalan kecil ke ruang depan. Ia berdiri di ambang pintu, melihat 2 wanita yang tampak seperti cermin dari 2 masa hidupnya. "Mama?" katanya, lirih entah kepada siapa ia bicara. Tapi ia melangkah pelan ke arah Busari, lalu menoleh pada Ratna, dan berkata, "Aku ingat." Ratna tersentak. "Ingat apa, Nak?" Raka menunjuk ke arah luar jendela. "Pohon itu, bilang aku dijaga." Bu Sari dan Ratna saling berpandangan. Tidak ada penjelasan logis, tapi mereka tahu malam ini bukan sekadar pertemuan. Ini penyerahan, perpindahan takdir. Ratna berdiri, mengusap air matanya. "Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Aku tidak akan memaksa." Sebelum pergi, ia menyelipkan sesuatu di tangan Busari. Sebuah foto usang tanpa Ratna muda menggendong bayi dan di belakangnya, pohon mangga yang sama. Busari memandang foto itu lama setelah Ratna pergi. Di luar, langit mulai terang. Raka sudah kembali tidur di pangkuannya. Dan Busari tahu, waktu mereka bersama mungkin tak lama lagi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, suara pohon mangga seperti membisikkan sesuatu. Kau telah menjaga dengan baik. Hari-hari setelah pertemuan dengan Ratna berjalan seperti mimpi yang lambat. Busari menjalani rutinitas seperti biasa. Menanak nasi, mencuci baju, menyuapi Raka, dan menggendongnya tidur. Tapi ada rasa berat yang terus menggantung di dadanya. Raka semakin sering termenung, duduk di bawah pohon mangga, dan memandangi cabang tertinggi seolah sedang mendengarkan bisikan rahasia dari langit. Warga desa mulai tenang. Mereka mengira urusan sudah selesai. Tapi bagi Busari dan Raka,
Perpisahan masih menggantung di udara, seperti daun yang belum jatuh meski angin terus bertiup. Pada malam bulan purnama, sesuatu terjadi. Raka terbangun dari tidur dan menghampiri Busari yang sedang menjahit. "Bu, aku ingin ke pohon mangga," katanya dengan suara lembut namun yakin. Busari, yang biasanya akan menolak ajakan keluar malam, kali ini justru berdiri dan menggandeng tangan Raka. Mereka berjalan berdua menuju pohon itu, melewati tanah becek dan rumput basah oleh embun malam. Angin berhembus pelan, membawa wangi, daun mangga dan tanah. Di bawah pohon itu, suasana terasa berbeda. Sunyi, tapi tidak menakutkan, justru hangat. Seolah-olah tempat itu telah menunggu mereka. Raka duduk bersila dan menatap batang pohon. Lalu ia berkata pelan, "Aku ingat waktu ditaruh di sini. Ibuku menangis. Dia bilang maaf karena tidak bisa melindungiku dari ayahku." Busari tertegun. "Ayahku marah karena aku tidak mirip dia. Dia pikir aku bukan anak kandungnya. Tapi ibu tahu, dan dia lebih memilih aku hidup daripada mati di tangan ayah." Busari tak sanggup menahan air matanya. Raka hanya 5 tahun, tapi kata-katanya seperti datang dari seseorang yang telah melalui kehidupan 2 kali. "Jadi kamu ingat semuanya?" tanyanya terbata. Raka mengangguk. "Tapi aku bahagia tinggal bersamamu, Bu. Lebih dari segalanya." Angin berhembus kencang tiba-tiba. Dedaunan menari dan satu buah mangga jatuh tepat di samping mereka. Saat Bu Sari mengambilnya, ia melihat sesuatu mencuat dari tanah. Ia menggali perlahan dan menemukan kotak kayu kecil. Dengan jari gemetar, Bu Sari membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat selembar kain bayi, sebuah liontin berbentuk hati, dan sepucuk surat lain. Kali ini tulisannya lebih tenang, tapi tetap emosional. "Jika suatu hari anakku menemukan ini, ketahuilah, Ibu tidak pernah meninggalkanmu. Ibu hanya ingin kamu selamat. Dan jika kamu sudah mengerti arti cinta yang sejati, temuilah aku. Tapi jangan pernah lepaskan wanita yang telah menggantikan aku dengan cinta yang lebih besar." Surat itu ditandatangani. Ratna Dr. Busari memeluk Raka. Erat, hatinya penuh, bukan oleh kesedihan, melainkan oleh kelegaan. Ia tahu, kini waktunya memberi Raka pilihan. Dan Raka, dengan bijak yang tak biasa, memilih untuk tetap tinggal, meski Ratna tetap akan hadir dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Ratna datang kembali, kali ini sendirian dan tanpa air mata. Ia duduk bersama Busari, menatap Raka yang sedang bermain dengan kucing di halaman. "Aku ingin tetap melihatnya, tapi bukan sebagai ibunya. Kau sudah menjadi itu. Maukah kau izinkan aku jadi bibi yang kadang datang membawa oleh-oleh dan cerita dari kota?" Busari tersenyum. "Tentu, tapi dia tetap memanggilku ibu." Mereka saling tersenyum, dan pohon mangga di belakang mereka menjatuhkan satu buah matang. Seolah mengangguk setuju, tahun-tahun berlalu. Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh empati, dan disukai semua orang. Ia sering duduk di bawah pohon mangga dan membaca buku sambil tertawa kecil. Ia tahu pohon itu bukan sekadar pohon. Di sanalah ia dilahirkan untuk kedua kalinya. Di sanalah cinta sejati menanam akar. Pada malam ulang tahunnya yang ke-12, Raka menggantungkan 2 liontin, bulan sabit dan hati, di dahan rendah pohon mangga. Sebagai tanda bahwa ia tidak akan melupakan siapapun yang telah mencintainya, dengan cara yang paling dalam, bahkan dalam kesedihan. Dan saat angin malam bertiup, lembut pohon itu berbisik, "Kau bukan anak yang dibuang, kau adalah anak yang dijaga."